Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Surya Paloh belak-belakan Nasdem sudah tidak dibutuhkan lagi ya di koalisi Jokowi. Kenapa ya? Mungkin ya Pak Jokowi sudah takut dan berani ya, dan panik begitu terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem begitu ya, mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi ya calon presiden. Artinya selama ini ya melihat dari realitas politiknya saja Pak Jokowi kelihatannya panik begitu ya, bermanuver sana sini membentuk koalisi besar begitu ya untuk menandingi Anies Baswedan sehingga dia menunjuk Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden, bisa saja seperti itu begitu. Tapi Pak Surya Paloh dengan relawan-relawan Anies Baswedan tidak pernah tergentar sedikit pun melihat situasi dan perkembangan politik hari ini begitu. Ini sangat menarik begitu ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Surya Paloh belak-belakan Nasdem sudah tak dibutuhkan di koalisi Jokowi. Ya nggak apa-apa begitu ya. Lah otak terbalik ya, situ yang keluar di pertemanan. Ya bukan seperti itu begitu. Ini kebebasan berdemokrasi begitu ya. Baiknya difokuskan saja di koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan PKS agar bisa menang di pemilu 2024 nanti. Akan lebih baik untuk bermanfaat ya. Jokowi yang nggak butuh Paloh ya, CS apalagi Anies ya. Bisa saja nanti Pak Jokowi tidak membutuhkan Nasdem, tapi suatu saat nanti akan membutuhkan Nasdem. Tidak selamanya Jokowi berada di kepresidenan begitu, tapi Pak Surya Paloh akan selamanya berada di Partai Nasdem. Kan begitu logika kita begitu. After 2024 dia yang ngemis kepada SP, minta lindungi anaknya. Bisa saja begitu ya. Mantap, menunggu aksi pengunduran para menteri yang di kabinet ya. Ya tidak apa-apa, keluar dari tinggalkan saja kalau memang ingin fokus perubahan. Sekalian saja ya frontal buka-bukaan apa yang terjadi sejak 2014 dan 2019 ya. Biar rame sekalian ya. Nasdem panas dalam ya, harus gabung dengan PKS ya, Partai Kelamin Sejahtera. Wah, ini komentar-komentar para cebong begitu di situ begitu ya. Jadi masih banyak ya sebenarnya para cebong yang nimbrung di sini begitu ya. Ini banyak sekali ya. Keluar aja sekalian dari kabinet biar seru ya. Karena memang sudah keluar, bukan dalam artian karena memang sudah kesepakatan untuk membangun bangsa bersama-sama di 2019. Ngapain kita harus keluar itu? Kan begitu logika kita begitu. Kalau ingin keluar ya pecat saja menterinya. Kan begitu logikanya begitu. Kalau sudah tahu kenapa tidak keluar dari kabinet, harga diri kamu kasihan amat ya. Ini Nasdem ya. Lah yang keluar siapa ya? Kalau bahasanya sudah tidak dibutuhkan, yang benar itu Anda tidak membutuhkan koalisi Jokowi. Jokowi tetap butuh Anda selama Anda masih dalam jalur ya. Bahkan seolah terzalimi padahal brewok yang keluar. Siapa yang keluar sih sebenarnya? Kan begitu. Ini tidak membaca data. Wajarlah karena memang ya para cebong dan buzzer ya seperti itu kelakuannya begitu kan. Suka membolak fakta yang sebenarnya begitu. Bahkan gak apa-apa 2024 restart lagi. Kasihan malah partai besar kayak Golkar, Gerindra yang punya peluang menang malah disetir oleh Jokowi dan PDIP. Mumpung start dari awal lagi emang harus ambil resiko, betul ya. Keluar dong, nggak apa-apa ya, harga diri amat, perempuan dusun aja minta cerai kalau diabaikan suami. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Padahal kalau kita melihat bahwa benar bahwa Pak Jokowi selama ini ada sesuatu yang memang kepanikan, membentuk koalisi besar, terus kemudian cawi-cawi masalah politik dan sebagainya begitu. Buat apa juga dibutuhkan di sistem pemerintahan amburadul? Mau berubah ya menjadi 6 partai pengkhianat rakyat, pemimpin partai yang hidupnya di atas penderitaan rakyat, bisa saja begitu. Inilah banyak sekali pro dan kontra apa yang saya bacakan dari netizen, tetapi ini bagian dari demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Surya Paloh belak-belakan Nasdem sudah tak butuhkan di koalisi Jokowi ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merasa partainya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Presiden Joko Widodo di dalam koalisi pendukung pemerintah. Namun menurutnya ya Nasdem secara normatif sudah tidak dibutuhkan di dalam koalisi jika melihat dinamika sejauh ini. Betul, Partai Nasdem tidak diundang tapi tahu-taunya di dalam bahas ekonomi katanya. Ya kalau bahas ekonomi ya kita mengadakan rapat dengan menteri, kan begitu logikanya begitu ya. Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif sudah tidak dibutuhkan, ucap Surya Paloh saat diwawancarai ya pembawa acara CNN ya di Rifana Partiwi di Nasdem Tower ya. Dan juga namun dia enggan membawa Nasdem keluar dari kabinet meski sudah merasa tidak dibutuhkan. Paloh tetap ingin memegang komitmennya sejak awal yakni mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.
Bahkan Paloh juga mengaku masih berpikir positif tentang posisi dan kontribusi yang bisa Nasdem berikan kepada pemerintah Jokowi. Bahkan ada moral, ada flow ya, tidak sekedar pragmatis, kata Paloh ya. Berbeda halnya jika Jokowi mengambil sikap terhadap partai-partai koalisi pendukungnya saat ini, khususnya Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kecuali barangkali besok pagi setelah wawancarai ini ya Presiden menyatakan saya akan mengambil sikap terhadap partai koalisi pemerintah di mana barangkali Nasdem sudah tidak kita perlukah. Nah itu lain halnya kata Pak Paloh ya. Bahkan sepanjang itu belum ada seluruh komitmen saya utarakan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi masih tetap berjalan. Dan bahkan Paloh menekankan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi sudah terjalin sejak lama. Bahkan sejak 2014 hingga 2019 Nasdem selalu mendukung Jokowi hingga memenangkan Pilpres dan memimpin pemerintahan seperti sekarang. Bahkan akan tetapi juga menyinggung siklus hidup yang berputar ya, mungkin kata Paloh saat ini posisi Nasdem kurang pas karena sudah punya pilihan mengenai capres yang akan dia usung. Hidup ibarat sebuah siklus yang berputar, sekarang mungkin dianggap kurang pas karena mengusung Anies Baswedan, mungkin tidak selamanya kata dia. Hubungan Nasdem dalam koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo menjadi sorotan terutama usai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Bahkan ya dia mengatakan bahwa ya PDIP ya kerap menyindir Nasdem yang sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Terlebih Nasdem pun membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS yang notabene berada di luar koalisi pemerintah. Bahkan terbaru Nasdem tidak diundang Jokowi saat bertemu dengan ketua umum partai politik di Istana Selasa ya. Presiden Jokowi mengatakan Nasdem tidak diundang karena sudah berada di koalisi yang lain. Kok seperti ini cawe-cawe seorang presiden? Kan begitu logikanya begitu. Jadi akal sehat dari Pak Surya Paloh menunjukkan sangat ngeri sekali begitu ya. Wah luar biasa begitu. Memang benar-benar pro rakyat begitu. Inilah yang seharusnya menjadi cikal bakal ya para masyarakat begitu ya yang ingin mendukung partai ya dukunglah partai Nasdem begitu kan. Itu benar-benar pro rakyat ya. Kita lihat saja begitu kan ya, ketika melihat cawi-cawi masalah politik hari ini terkait dengan Pak Jokowi ya, hanya Pak Surya Paloh yang berani mengatakan itu. Bayangkan begitu ya, kehebatan Pak Surya Paloh sangat luar biasa, menunjukkan eksistensi ya, marwah, menjaga marwah dari Partai Nasdem itu sendiri begitu. Walaupun banyak pro dan kontra begitu kan, bahkan di disindir oleh PDIP dan sebagainya begitu, wajar karena inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi bagi kita Pak Surya Paloh tidak hanya sendirian kan, begitu logikanya begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.